perkembangan AI ini itu sampai saat ini masih berkembang, dari mulai zaman dulu adanya bahasa pemrograman. Nah, ini Alan Turing yang memiliki metode untuk tes perilaku cerdas, sampai ke ini orang pertama yang memberikan ide tentang AI itu John McCarthy, itu di dalam konferensinya tahun 1965 itu membicarakan tentang ide dari si munculnya kecerdasan buatan ini. Ide dari McCarthy ini sebenarnya sederhana, adalah bagaimana kita bisa mengupayakan simulasi dari cara berpikir dan cara berperilaku manusia sehingga bisa menggantikan dari pekerjaan manusia. Orang kesini lanjut melakukan penelitian sampai saat ini bermunculanlah ide machine learning dan deep learning yang lebih melengkapi lagi dari artificial intelligence. Dan ini belum selesai ya, sampai saat ini pun perkembangan AI ini belum selesai dan masih menjadi pembahasan yang paling menarik. AI ini tidak pernah ada habisnya. Dari mulai semua hal yang ada dalam kehidupan kita ini sudah berbasis AI. Sehingga memang kedepannya AI ini masih akan terus berkembang menjadi suatu primadona, karena memang satu, dia itu pada saat sudah memiliki kemampuan untuk menggantikan pekerjaan manusia, maka manusia akan menjadi tertarik dengan AI. Sekarang, untuk bisa melakukan pengambilan keputusan, tidak perlu lagi melakukan nalar manusia. Yang asalnya subjektif bisa berpindah ke objektif. Yang asalnya kita hanya bisa menunggu, sekarang bisa melakukan prediksi. Prediksinya tidak hanya berdasarkan prediksi manusia yang mungkin bisa dimanipulasi. Bisa dilakukan dengan mesin yang sifatnya bisa lebih objektif lagi. Sekarang aja, 45% itu pengambilan keputusan itu sudah diprediksi dan diputuskan menggunakan AI. Terus 80% itu sekarang peningkatan produktivitas itu ditambah dengan AI. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan ringan mungkin yang hanya mengendalikan, yang menggunakan otot, tidak menggunakan otak, itu sudah bisa diganti dengan AI. Mancaknya bermunculan robot yang bagian mengantar barang, mengirim barang, itu robot untuk merakit barang, itu kan menjadi suatu peningkatan produktivitas di bidang industri yang semuanya dilakukan oleh AI, tidak lagi menggunakan orang. Terus juga sekarang 16% pekerjaan itu mulai digantikan oleh si artificial intelligence. Mulai dari sekedar jual beli sampai ke masalah bagaimana pengawasan, keamanan, terus dari bagaimana sekarang kita bisa memberikan konten, memberikan mengantar barang, segala satunya sekarang sudah menggunakan AI. Kita saja teman-teman datang ke suatu tempat yang tidak bisa, yang belum teman-teman datangi sama sekali. Asalkan teman-teman punya smartphone, ada paket datanya, ada jalur internetnya, gampang kan? Buka aja Maps-nya. Saya mau kemana? Nanti diajarkan kan. Mau kemana gitu. Saya dari Tasik ibaratnya, mau ke Garut. Silakan. Nanti dia bikin routing, kasihkan titiknya. Titiknya di mana? Contoh titiknya di kampus STG. Nah, dia akan routing. Mau kita berangkat dari jam 9.28 sampai nanti ke STG jam 11.28 ibaratnya kayak gitu. Terus arah jalannya ini. Terus kalau kita iseng-iseng aja, harusnya belok kiri, saya mau lurus aja. Apakah protes dia? Dia kan ngasih tahu doang, harusnya belok kiri. Tapi kan dia ngerouting lagi, dia ngasih cari lagi idenya, jalannya ke sini. Biar tetap, walaupun jalannya berbeda, tapi tetap nanti tujuannya bisa sampai ke kampus STG. Nah, jadi di sini perkembangan AI ini akan terus pesat dan terus berkembang karena memang kebutuhan dari manusia itu sendiri. Manusia itu butuh adanya peningkatan produktivitas, peningkatan efektivitas, efisiensi. Dan AI itu berupa alat menawarkan adanya kemampuan untuk bekerja terus-menerus selama ada sumber energinya dan berperilaku dengan sifatnya tidak ada bosan, tidak ada misalnya sifatnya lebih objektif lah. Apa yang dia tugaskan, dia kerjakan tugas tersebut. Nah, itu yang diinginkan oleh manusia. Sedangkan kalau terus mempekerjakan manusia itu ibaratnya ada capeknya, ada lelahnya, ada loss fokusnya, ada mungkin tidak akuratnya, sehingga memang seorang Elon Musk ini, dia itu cukup terkenal karena dia berbicara bahwasanya jika AI terus berkembang terus sampai mungkin super AI di sini bisa muncul, itu manusia itu bisa terancam. Karena pekerjaan-pekerjaan yang asalnya menjadi mata pencaharian manusia itu bisa digantikan oleh AI. Dan memang orang-orang sangat sekali mengandungi AI.
Sekarang semua orang berpikir bagaimana dengan mudah bisa menyelesaikan sesuatu dengan bantuan dari komputer yang memiliki otak, yaitu kecerdasan buatan itu.